Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 2. Sebelum memulai pelajaran, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita awali dengan berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan mulai belajar. Berkatilah kami agar dapat belajar dengan baik dan memahami pelajaran yang akan kami terima hari ini, dan berkatilah untuk guru kami semuanya dalam mendidik dan mengajar kami, serta untuk orang tua kami semua. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini, yaitu dari bab yang pertama, kita akan belajar mengenal keluargaku. Sebelumnya kita akan belajar tentang keluarga di dalam Alkitab. Di dalam kisah Alkitab kita akan melihat beberapa tokoh Alkitab yang menceritakan kisah keluarganya. Yang pertama, di sini ada tokoh yang sangat terkenal dan sangat berani, yaitu Daud. Daud adalah seorang anak laki-laki yang tinggal di desa Bethlehem di daerah Efrata. Daud memiliki seorang ayah yang bernama Isai dan ibu yang bernama Nitzebet. Daud memiliki 7 kakak laki-laki dan 2 kakak perempuan. Daud ini adalah anak yang paling kecil atau anak bungsu. Daud memiliki wajah yang sangat tampan. Ayo anak-anak Miss, pasti yang laki-lakinya tampan dan yang perempuannya juga tampan. Nah, Daud ini tinggal bersama keluarganya dan mereka memelihara domba. Daud sangat senang untuk mengembalakan domba bersama saudara-saudaranya. Ketika menghadapi binatang buas, mereka akan menghalaunya dengan tongkat. Pada siang hari, Daud sangat suka bermain kecapi sambil menjaga domba-dombanya. Daud dan keluarganya adalah orang Yahudi yang setiap hari sangat rajin membaca Taurat. Setiap anak laki-laki harus belajar tentang hukum Taurat. Ayah Daud, Isai, mengajarkan mereka sejak kecil, dan juga ibu mereka merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Jadi di dalam keluarga Daud ini memiliki ayah yang mengajarkan dia tentang Taurat sejak kecil, dan ibu yang selalu merawat dan mengasihi Daud serta saudara-saudaranya. Nah, itu salah satu kisah tokoh Alkitab, yaitu Daud. Dia menceritakan tentang keluarganya. Jadi kalau setelah kita dengar cerita Daud, pasti kita tahu, oh, keluarga Daud ternyata seperti itu ya, sangat bahagia dan saling menyayangi. Selanjutnya kita akan melihat kisah dari keluarga Abraham. Abraham memiliki seorang anak yang bernama Ishak. Nah, di dalam keluarga Abraham ini, Ishak ini adalah seorang anak yang sangat patuh. Bagi Ishak, Abraham adalah pahlawannya. Bagi Ishak, ayahnya Abraham merupakan orang yang sangat hebat dan seorang pahlawan. Nah, anak-anak tahu nggak kalau Abraham ini disebut dengan bapak orang percaya atau bapak orang beriman? Jadi bukan hanya Abraham yang mengatakan bahwa bukan hanya Ishak yang mengatakan Abraham adalah seorang pahlawan, tetapi kita
juga menyebut Abraham sebagai bapak orang percaya. Nah, di dalam kisah keluarga Abraham ini menceritakan bagaimana Ishak seorang anak yang sangat mengidolakan ayahnya. Dari beberapa kisah tokoh Alkitab ini, kita dapat tahu bahwa keluarga itu adalah orang terdekat di dalam kehidupan kita yang sangat menyayangi, menjaga, dan mendidik kita dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kasih sayang. Nah, Miss juga ingin memberitahu bahwa setiap orang lahir dari sebuah keluarga yang telah Tuhan tentukan. Jadi, coba anak-anak lihat sekarang di lingkungan kalian, terutama di dalam kehidupan anak-anak semua, kalian pasti memiliki keluarga. Nah, kalian itu, anak-anak semua, telah diberikan Tuhan kesempatan untuk lahir di dalam sebuah keluarga yang mana keluarga kalian itu adalah keluarga yang diberkati Tuhan dan telah dipilih oleh Tuhan. Nah, sekarang Miss ingin mengajak anak-anak untuk mengetahui hal yang sangat penting. Tahukah anak-anak bahwa keluarga itu terbagi atas dua? Maksudnya apa ya, Miss? Kok keluarga terbagi atas dua? Begini loh. Ada yang disebut dengan keluarga inti. Keluarga inti yang hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Atau keluarga inti yang hanya terdiri dari seorang ibu dan anak, atau seorang ayah dan hanya seorang ibu. Jadi keluarga inti itu hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sedangkan bagian keluarga berikutnya disebut dengan keluarga besar. Keluarga besar itu terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu, anak, cucu, tante, keponakan, om, siapapun di dalam keluarga kita yang jumlahnya sangat banyak. Jadi keluarga besar itu bukan hanya ayah dan ibu, tetapi juga ada tante, nenek, keponakan, cucu, kakek, dan banyak lagi. Nah, di dalam keluarga tadi Miss mengatakan ada ayah. Ayah adalah pahlawan bagi setiap anak. Karena ayah akan selalu menjaga dan menyayangi anak-anaknya. Di dalam keluarga, ayah akan mengajarkan kepada anak-anaknya tentang firman Tuhan dan mengajarkan kepada anaknya untuk selalu setia berdoa kepada Tuhan. Jadi, ayah memiliki tanggung jawab yang sangat besar, yang mana dia akan mengajarkan anak-anaknya tentang firman Tuhan dan juga berdoa. Di dalam keluarga ada juga yang disebut dengan ibu. Ibu adalah anggota keluarga yang akan selalu mengasihi anak-anaknya dan mengajarkan anak untuk berdoa, bersikap sopan, dan bersyukur kepada Tuhan. Jadi, ibu akan mengajarkan tentang kasih kepada anak-anaknya. Kasih yang bagaimana? Kasih yang selalu menunjukkan sikap dengan sopan dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, selain ayah dan ibu, di dalam keluarga juga ada saudara. Saudara itu bisa terdiri dari kakak atau adik. Nah, saudara adalah anggota keluarga yang selalu ada bersama dengan diri kita sendiri, atau anggota keluarga yang selalu tinggal ada bersama kita di dalam rumah kita. Bersama saudara, kita akan belajar untuk saling melindungi, saling menyayangi, dan saling hidup rukun.
Jadi orang pertama yang mengajarkan kita hidup rukun itu adalah keluarga, yaitu dari ayah dan ibu dan juga saudara kita. Jadi ingat anak-anak, ayah adalah pahlawan bagi anak-anak dan ayah yang akan mengajarkan firman Tuhan terus-menerus berulang kali di dalam hidup anak-anaknya. Dan ibu adalah orang yang menunjukkan atau mengajarkan anak tentang kasih yang bagaimana? Kasih yang menunjukkan sikap sopan dan hidup bersyukur kepada Tuhan. Saudara adalah orang yang akan selalu menyayangi dan melindungi kita dan mengajarkan kita untuk hidup rukun. Nah, dari penjelasan di atas, Miss menarik kesimpulan. Setiap manusia akan lahir dalam keluarga. Baik itu keluarga yang hanya terdiri dari ayah dan ibu atau keluarga yang memiliki banyak saudara. Kita harus selalu bersyukur atas keluarga yang diberikan Tuhan. Karena melalui keluarga kita diajar dan dididik dan disayang dan selalu dijaga dengan baik. Ayah dan ibu akan selalu menjaga dan mendidik anak-anaknya, serta saudara yang akan selalu menyayangi. Oleh karena itu, kita harus mengenal, menyayangi anggota keluarga kita, baik itu keluarga inti ataupun keluarga besar. Dan juga dari tokoh Alkitab Daud dan Abraham, kita belajar bagaimana kehidupan di dalam keluarga, yaitu saling menyayangi, saling membantu, saling melindungi, dan saling mendukung. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Miss akan memberikan anak-anak tugas atau PR, yaitu dari buku pelajaran halaman 4, nomor 1 sampai dengan nomor 6, dan juga membuat doa untuk keluarga masing-masing. Tugas dikerjakan ditulis di buku catatan. Jangan lupa tugas dikerjakan, ada 2 tugas ya, dari halaman 4 dan juga membuat doa untuk keluarga masing-masing. Kita akhiri pelajaran hari ini, kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai belajar mengenal keluarga, mengenal setiap anggota keluarga. Engkau berkatilah Tuhan setiap anggota keluarga kami dimanapun berada. Dan berkatilah selalu untuk anak-anak yang setelah belajar dan mendengarkan materi hari ini. Tolonglah anak-anak Tuhan agar dapat menaati firman-Mu dan menjalankan setiap perintah yang telah Tuhan berikan untuk anak-anak semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.